Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahma Fatihah Tauhid dengan NIM 210512140003 dari Prodi Sistem Informasi tahun 2021 kelas A Universitas Negeri Surabaya. Di video kali ini, saya akan membahas sedikit mengenai sejarah perkembangan komputer, sekaligus untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Operasi dari Bapak Agus Prihanto, STMKOM, selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Operasi. Oke, baiklah, tidak usah lama-lama, kita lanjut ke penjelasan berikutnya. Sejarah perkembangan komputer. Tidak terlepas dari perkembangan alat hitung, terdapat 4 era perkembangan, yaitu 1. Era awal alat hitung numerik, 2. Era komputasi analog, yang ketiga, era mesin analitik, dan yang keempat, ada era komputer modern. Yang pertama, era awal alat hitung numerik. Ada abakus atau sempoa yang muncul sekitar tahun 300 sebelum Masehi di Asia Kecil, dapat dianggap sebagai awal mula mesin komputasi. Fungsi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian dapat dilakukan dengan abakus standar. Dengan prinsip kerjanya yaitu melakukan perhitungan menggunakan biji-bijian geser yang diatur pada sebuah rak. Yang kedua, ada numerical wheel calculator atau kalkulator roda numerik Pascaline. Dibuat oleh Blaise Pascal 1623 sampai 1662 pada tahun 1644 ketika berumur 18 tahun untuk membantu ayahnya menghitung pajak. Kelemahan alat ini hanya terbatas melakukan penjumlahan. Yang kedua, ada era komputasi analog atau komputasi mekanik. Pascaline diperbaiki pada tahun 1694 oleh ilmuwan Jerman Gottfried Wilhelm von Leibniz 1646 sampai 1716 sehingga dapat mengalihkan. Mulai tahun 1820, kalkulator mekanik mulai populer. Charles Xavier Thomas de Colmar menemukan mesin yang dapat melakukan 4 fungsi aritmatik dasar yang disebut aritometer. Yang ketiga ada mesin analitik atau Babbage engine, di mana awal mula komputer yang sebenarnya dimulai ketika seorang profesor matematika Inggris, Charles Babbage, tahun 1791 sampai 1871. Pada tahun 1822 membuat mesin untuk melakukan perhitungan persamaan diferensial atau mesin diferensial. Dengan menggunakan tenaga uap, mesin tersebut dapat menyimpan program, dapat melakukan kalkulasi, serta mencetak hasil secara otomatis. Kemudian, Babbage memulai membuat komputer atau general purpose yang pertama yang disebut analytical engine, dibantu asisten Babbage, Augusta Ada King, tahun 1815 sampai 1842. Mesin analitik akan mampu melakukan 1. Operasi matematik apa saja. Yang kedua, menggunakan program yang tersimpan. Operasi mesin ini menggunakan kartu berlubang seperti instruksi program, di mana seperti gambar di bawah ini. Yang keempat, ada era komputer modern. Pada tahun 1889, Hermann Hollerith 1860 sampai 1929 menerapkan prinsip kartu perforasi untuk melakukan perhitungan. Selain memiliki keuntungan dalam bidang kecepatan, kartu tersebut berfungsi sebagai media penyimpanan data. Tingkat kesalahan perhitungan juga dapat ditekan secara drastis. Pada tahun 1903, John V. Atanasoff dan Clifford Berry mencoba membuat komputer elektrik yang menerapkan aljabar Boolean pada sirkuit elektrik.
Atanasov dan Berry membuat komputer elektrik pertama di tahun 1940. Beralih ke materi selanjutnya, ada klasifikasi komputer, di mana klasifikasi komputer berdasarkan 4 jenis. Ada generasi komputer, sinyal masukan, ukuran, dan tujuan pembuatannya. Generasi komputer atau teknologi komputer. Generasi komputer atau teknologi elektronika ini dibagi menjadi 6 generasi. Ada komputer generasi pertama, ada komputer generasi kedua, ada komputer generasi ketiga, ada komputer generasi keempat, komputer generasi kelima, dan komputer generasi masa depan. Yang pertama ada komputer generasi pertama, yaitu muncul pada tahun 1946 sampai 1959, di mana prinsip kerjanya yaitu menggunakan tabung vakum untuk memproses dan menyimpan data. Dengan ciri-cirinya, 1. Sirkuit menggunakan tabung hampa atau vacuum tube. Yang kedua, program hanya dapat dibuat dengan menggunakan bahasa mesin atau machine language. Yang ketiga, menggunakan konsep storage. Program dengan memori utamanya adalah magnetic core storage. Menggunakan simpanan luar magnetic tape dan magnetic disk. Ukuran fisik komputer besar memerlukan ruangan yang luas. Cepat panas sehingga diperlukan pendingin. Prosesnya kurang cepat. Simpanannya kecil, membutuhkan daya listrik yang besar, serta orientasi utama pada aplikasi bisnis. Berikut ini adalah contoh-contoh komputer generasi pertama. Yang pertama ada ENIAC atau Electronic Numerical Integrator and Calculator yang dirancang oleh Dr. John Mauchly dan Presper Eckert pada tahun 1946. Dan contoh yang kedua ada EDVAC atau Electronic Discrete Variable Automatic Computer, di mana penggunaan tabung vakum juga telah dikurangi di dalam perancangan komputer, di mana proses perhitungan menjadi lebih cepat dibandingkan ENIAC. Yang ketiga ada EDSIC, Electronic Delay Storage Automatic Calculator, di mana memperkenalkan penggunaan raksa atau merkuri dalam tabung untuk menyimpan data. Dan yang keempat ada UNIVAC 1 komputer. Pada tahun 1951, Dr. Mauchly dan Eckert menciptakan UNIVAC 1 atau Universal Automatic Calculator, komputer pertama yang digunakan untuk memproses data perdagangan. Dan berikut ini adalah contoh-contoh lain dari komputer generasi pertama dari awal tahun 1946 sampai tahun 1959, di mana di tahun 1946 ada komputer ENIAC, 1947 ada Harvard Mark II, dan tahun 1948 ada IBM Selective Sequence Electronic Calculator, 1949 ada EDSIC, 1949 juga ada Harvard Mark III, 1950 ada ACE Automatic Calculating Engine, 1950 ada SEC Electronic Computasi of Birkbeck College dari University of London. Terus 1951 ada Lion Electronic Office, 1951 ada UNIVAC 1, 1952 ada EDVAC, 1952 ada Win 1, 1953 ada IBM 701, 1956 ada RAMAC 305 atau Random Access Method for Accounting and Control. Dan yang terakhir ada di tahun 1959 ada IBM 705 dibuat untuk menggantikan IBM 701. Dan ada komputer generasi kedua pada tahun 1959 sampai 1964,
di mana prinsip kerjanya yaitu pada tahun 1948, penemuan transistor sangat mempengaruhi perkembangan komputer. Transistor menggantikan tabung vakum di televisi, radio, dan komputer. Transistor mulai digunakan di dalam komputer mulai tahun 1956. Komputer generasi kedua menggantikan bahasa mesin dengan bahasa assembly, di mana ciri-cirinya yaitu sirkuit menggunakan transistor atau dikembangkan di Bell Laboratories oleh John Bardeen, William Shockley, and Walter Brattain tahun 1947. Program dapat dibuat dengan bahasa tingkat tinggi atau high level language, contohnya Fortran. Kapasitas memori utama sudah cukup besar dengan pengembangan magnetic core storage, menggunakan simpanan luar magnetic tape dan magnetic disk yang berbentuk removable disk, mempunyai kemampuan proses real time and time sharing. Ukuran fisik komputer lebih kecil dibandingkan generasi pertama. Proses operasinya pun sudah lebih cepat dan membutuhkan lebih sedikit daya listrik. Orientasi tidak hanya aplikasi bisnis tetapi juga ke aplikasi teknik. Berikut ini adalah contoh dari komputer generasi kedua, yaitu pada tahun 1959 ada PDP-1 yang dibuat oleh DEC atau Digital Equipment Corporation, di mana Ken Dunstan, Olsen, dan Harlan Anderson. Kemudian di tahun 1963 ada PDP-5, komputer mini komersial pertama. Selain itu juga ada PDP-8. Komputer yang paling banyak digunakan pada generasi kedua ini adalah IBM 401 untuk aplikasi bisnis, IBM 1602 dan IBM 7094 untuk aplikasi teknik. Beberapa bahasa pemrograman mulai bermunculan pada saat itu. Bahasa pemrograman Common Business Oriented Language atau COBOL dan Formula Translator atau Fortran mulai umum digunakan. Komputer generasi ketiga ada pada tahun 1964 sampai 1970, di mana Jack Kilby, seorang insinyur di Texas Instruments, mengembangkan sirkuit terintegrasi atau IC Integrated Circuit pada tahun 1958. IC mengkombinasikan 3 komponen elektronik dalam sebuah piringan silikon kecil yang terbuat dari pasir kuarsa dan menggunakan IC. Kemajuan komputer generasi ketiga lainnya adalah penggunaan sistem operasi atau operating system, di mana dengan ciri-cirinya yaitu peningkatan kemampuan software, lebih cepat dan lebih tepat, kapasitas memori komputer lebih besar, menggunakan penyimpanan luar yang sifatnya random access, penggunaan daya lebih hemat dan memungkinkan untuk melakukan multiprocessing, pengembangan dari alat input dan output dengan menggunakan visual display terminal, harga semakin murah dan kemampuan komputer data antar komputer. Berikut ini adalah contoh komputer generasi ketiga, ada IBM S360, ada Nova yang dikembangkan oleh Data General Corporation, komputer mini 16 bit pertama. Kemudian ada komputer generasi keempat, yaitu mulai tahun 1970, di mana tujuan pengembangannya ini menjadi lebih jelas, yaitu mengecilkan ukuran sirkuit dan komponen-komponen elektrik. Ciri-cirinya yaitu penggunaan Large Scale Integration atau LSI atau Bipolar Large Scale Integration, yaitu pemadatan ribuan IC menjadi sebuah chip. Kemudian dikembangkan komputer mikro dengan menggunakan mikroprosesor dan semikonduktor yang berbentuk chip untuk memori komputer. Large-scale integration dapat memuat ratusan komponen dalam sebuah chip pada tahun 1980-an. Kemudian Very Large-scale integration atau VLSI memuat ribuan komponen dalam sebuah chip tunggal. Dan Ultra Large-scale integration atau ULSI meningkatkan jumlah tersebut menjadi jutaan.
Berikut ini adalah contoh-contoh komputer generasi keempat. Ada IBM 370, Intel Corporation berhasil mengembangkan chip mikroprosesor 4004. Kemudian ada Cray 1, ada ARSNet, LAN pertama, Data Point Corporation, ada Apple 2, komputer IBM PC, ada IBM PC _AT atau Advanced Technology, ada Pentium 2, ada AMD K6 3D. Komputer generasi kelima. Komputer generasi kelima ini menggunakan komponen dengan basis transfer data dalam skala atomik atau teknologi nano. Pengembangan VLSI, Very Large Scale Integration, rangkaian berbasis transistor ke dalam sebuah chip. Pengembangan VLSI dimulai tahun 1970-an ketika berkembangnya semikonduktor kompleks dan berbagai teknologi komunikasi. Mikroprosesor yang ada saat ini termasuk golongan VLSI. Dengan pengembangan Josephson Junction, teknologi yang akan menggantikan chip yang mempunyai kemampuan memproses triliunan operasi per detik, sementara teknologi chip hanya mampu memproses miliaran operasi per detik. Komputer pada generasi ini akan dapat menerjemahkan bahasa manusia. Manusia dapat langsung bercakap-cakap dengan komputer serta adanya penghematan energi komputer. Sifat luar biasa ini disebut sebagai Artificial Intelligence. Selain itu juga berbasis Graph User Interface, GUI, multimedia dan multikomunikasi. Ada komputer generasi masa depan, sistem yang mampu mengordinasikan banyak CPU untuk bekerja secara serempak. Kemajuan lain adalah teknologi superkonduktor yang memungkinkan aliran elektrik tanpa ada hambatan apapun yang nantinya dapat mempercepat kecepatan informasi. Komputer berdasarkan masukan ada komputer analog, komputer digital, dan ada komputer hibrid, di mana komputer analog bersifat kontinu, seperti komputer penghitung aliran BBM dalam SPBU. Ada komputer digital, yaitu komputer menerima masukan digital, dan ada komputer hibrid, menerima masukan analog dan masukan digital. Komputer berdasarkan ukuran, ada komputer mikro, contohnya PC, notebook, palmtop, PDA, dan lain-lain. Ada komputer mini, komputer alpha, dan lain-lain. Ada superkomputer, Cray, Deep Blue, Arc Simulator, dan lain-lain. Dan ada mainframe yang digunakan perusahaan untuk menyediakan penyimpanan data tersentral. Komputer berdasarkan tujuannya ada general purpose, merupakan komputer yang dikembangkan untuk kebutuhan umum, seperti PC, notebook, dan lain-lain. Ada special purpose, merupakan komputer yang dikembangkan untuk kebutuhan khusus, seperti game konsol, ATM, dan lain-lain. Dan berikut ini adalah jenis-jenis komputer, ada superkomputer, ada personal komputer, mainframe, mini komputer, laptop, palm, atau PDA. Dan itu saja penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.